Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahilladzi warahmatullahi wabarakatuh. arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhhiru ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Di pagi ini kita kembali berjumpa dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan dengan inilah Allah ridha dengan amal kita. Mudah-mudahan dengan inilah yang kita istiqamah setiap pagi dan setiap malam bersama guru-guru kita di MKI, menjadikan inilah amal yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu keistiqomahan yang terus-menerus walaupun sedikit. Dan salawat tering salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita beserta para keluarganya, sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau. Dan tentu kenikmatan yang paling agung ketika kita berjumpa dengan beliau, kemudian mendapatkan satu kenikmatan, menikmati lezatnya telaga haud yang langsung disodorkan dari tangan mulia Nabi kita SAW. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini sebagaimana biasa di Ahad ketiga, kita bersamai oleh guru kita Ustaz Saiful Abu Bakar yang insya Allah akan membahas tentang kajian hukum. Dan sebelum masuk ke kajian, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga tentu jamaah semuanya. Mari kita mengisi pagi yang penuh berkah ini dengan keberkahan dari harta kita. Salah satunya kita berbagi eh, harta kita walaupun sedikit, tapi ketika istiqamah dilakukan menjadi sebuah eh, amal yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia yang disebutkan saya tadi, yaitu amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amal sedekah termasuk amal yang sangat agung kan, dan banyak sekali fadilah-fadilah yang bisa kita dapatkan, tidak hanya pahala berlipat dari Allah di akhir kelak. Tentu ketika kita istiqamah melakukannya, kita akan menikmati kenikmatan keberkahan dari sedekah yang kita lakukan. Dan insya Allah sedekah yang diamanahkan Bapak Ibu jamaah semuanya kepada kami akan kami salurkan salah satunya untuk kegiatan untuk saudara-saudara kita di Gaza. Itu selain kegiatan operasional dari Majelis Keluarga Indonesia, dan juga ada juga yang sekarang alhamdulillah kita ada sebuah sedekah makan santri, dan alhamdulillah kita sudah membantu beberapa rumah tahfidz ya. Salah satu rumah tahfidz Al Kausar dan tentu gereja Quran yang dipimpin oleh Tuan Guru. Dan untuk makan santri ini penting karena inilah bagian dari kita, eh, keterlibatan kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang sedang belajar Al-Quran. Dan juga ada sedekah air yang insya Allah setiap Jumat menjadi rutinitas kita untuk berbagi air terhadap orang-orang saudara kita di sekitar kita. Dan ini adalah bagian disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia ketika ditanya oleh para sahabat, sedekah yang paling disenangi oleh Rasul adalah sedekah air. Baik jemaah yang bukan Allah, tentu kami informasikan juga selain ada kegiatan rutin insya Allah di berbagai hitan itu ya, menjadi kegiatan juga dari jamaah MKI yang insya Allah di bulan September mudah-mudahan doakan kita sedang eh, membuat sebuah program rutin ini ya, program bersama lembaga lain insya Allah. Dan untuk Ruqyah Kemerdekaan ini layarnya sudah ganti nih Mas Nandar. Insya Allah kita akan dibersamai karena kadarullah sebagaimana kita tahu Ustaz Sahal sedang eh, diuji ya, istrinya sedang sakit. Mau kita doakan mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya dan juga mudahkan ya penyembuhan dari istrinya. Insya Allah di hari ini kita akan ada Ruqyah Kemerdekaan bersama Ustadz Hasan Bisri. Ustadz Hasan Bisri yang insya Allah akan bersama kita dalam Ruqyah Kemerdekaan bersama kita semua insya Allah.
Informasinya sudah di-share ya di grup. Dan alhamdulillah guru kita Ustaz Saifullah sudah hadir juga bersama kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat-sehat. Masya Allah. Ini temanya fenomena tentang hak waris ya, dan juga hak wali terhadap anak perempuan yang di luar nikah. Ini sebuah fenomena yang sering kita saksikan di sekitar kita saja. Dan Iya, ini dianggap enteng, artinya karena dia eh, merasa sudah menjadi ayah biologis dan apalagi yang menafkahinya gitu ya. Walaupun dia anak di luar nikah, kemudian dia tetap memaksa ingin jadi wali gitu. Dan saya sering menemukan kasus seperti ini dan juga soal waris tentu ini menjadi sebuah fenomena sosial yang terus harus diselesaikan. Bagaimana pendekatan Al-Quran atau hukum Islam dan juga hukum positif yang selalu disandingkan dalam pembahasan bersama Ustaz Saifullah Abu Bakar. Baik Ustaz, tafadhal masykura untuk memulai kajiannya. ya. Terima kasih Ustaz Khalis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, topi saya miring ini. Masya Allah. Nah, Nah, betul, sudah. tadi saya habis ke bawah, ternyata handphone saya belum dicas. Udah kecapean dari kemarin. Baik, alhamdulillah alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersua kembali dalam program kajian hukum di Majelis Keluarga Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan buat diri kita, keluarga kita, dan bahkan menambah sedikit wawasan kita terkait bahasan-bahasan yang akan kita utarakan pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan membahas terkait tema wali nikah dan hak kewarisan anak di luar nikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif ya tentunya. Pada pagi hari ini saya akan memulainya dengan sebuah video. Videonya tidak saya sampaikan, tapi saya akan ceritakan saja bahwa beberapa hari lalu saya mendapat sebuah video berisi seorang dokter bercerita bahwa ada seorang anak kecil berhijab. Kenapa saya bilang anak kecil? Karena usianya masih usia SD, sekitar 10 tahun, diantar sama tantenya terkait keluhan-keluhan pada alat kelaminnya. Perempuan berhijab ini lantas ditanya oleh dokter. Awalnya tidak mengaku apa-apa, tapi kemudian dengan pendekatan-pendekatan psikologi, akhirnya si anak kecil ini bercerita bahwasanya beberapa waktu lalu dia telah menginap di rumah temannya yang perempuan, dan di sana ada teman laki-laki juga. Jadi dia menginap di rumah temannya perempuan, kemudian di sana juga ada teman laki-laki juga. Lantas ditanya oleh dokter,
kamu ngapain aja? Perempuan itu, anak perempuan itu ya, menjawab, dia dicumbu lah, hanya katanya di apa nah dicium gitu, kemudian dipegang-pegang gitu kan. Tapi kemudian ditanya lebih lanjut, baru mengaku bahwasanya ada intercourse di sana. Di sana ada hubungan seksual ternyata. Sampai intercourse gitu, sampai eh, kalau bahasa apa namanya? Bahasa kitabnya mah idkhalul lahmi ilal lahmi. Masuknya daging ke dalam daging gitu. Nah, eh, ketika itu langsung dikasih nasihat sama dokter bahwasanya apa yang kamu lakukan itu tidak benar, tidak baik dan tidak benar, tidak dibenarkan oleh agama dan juga tidak secara hukum juga tidak boleh. Terus ditanya, kamu tahu kan bagaimana ketika pertama kali itu kamu ngerasakan seperti apa sakitnya gitu segala macam. Tapi ya Allah, dokter itu shock ketika mendengar anak perempuan berumur 10 tahun bilangnya, iya saya tahu dan enak kok menurut saya begitu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penggalan kisah yang barusan saya sampaikan menjadi warning buat kita semua para orang tua bahwa kehidupan kita saat ini sudah eh, sangat apa ya, sangat membahayakan mungkin. Makanya eh, salah satu program di MKI Sekolah Ayah Bunda itu menjadi penting menurut saya. Bagaimana kemudian menjaga anak-anak, bagaimana kemudian menyiapkan generasi Islam ke depan. Jangan sampai orang tua sibuk mencari nafkah dan ternyata yang dia cari adalah nafkah jasmani. Dia tidak pernah memikirkan sedikit pun nafkah rohani. Artinya orang tua keduanya sibuk dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Bahkan kalau kita paham semuanya tinggal di Jakarta, mungkin bisa pulang jam 9, jam 10 malam. Sementara anak-anaknya ditinggal di rumah bersama orang yang tidak mempunyai kedekatan secara apa namanya rohani, secara psikologis juga diserahkan ke orang lain seperti itu. Nah, ini yang menjadi bahaya. Karena kemudian cerita yang tadi saya sampaikan itu saja dititip di rumah tantenya. Akan tetapi ternyata tantenya eh, ke apa ya? Lalai ketika bukan lalai, dia tantenya tetap jaga ponakannya di rumah. Lalu ada arisan di rumah, tapi kalau nggak salah dia menyelinap keluar seperti itu. Dan di rumah temannya ternyata orang tuanya sedang sakit, orang tua temannya itu sedang sakit di rumah sakit. Jadi mereka tuh ada di rumah itu tanpa ada pengawasan orang tua. Jadi lengkaplah, yang satu tidak ada orang tuanya, dia main ke rumah orang temannya tidak ada orang tuanya juga. Ini usianya 10 tahun, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita coba kaitkan dengan kajian kita pada pagi ini tentang wali nikah dan hak warisan anak di luar nikah, berarti hal-hal seperti itu sudah menjadi sebuah fenomena yang amat biasa. Ketika biasa, bahayanya kita sebagai masyarakat dan alhamdulillah muslim banyak yang permisif gitu. Banyak yang udahlah, udah zamannya seperti itu.
Nah, inilah yang menjadi sesuatu yang perlu kita khawatirkan bersama-sama. Kenapa perlu kita khawatirkan? Supaya fenomena kehamilan di luar nikah atau non marital tadi tidak tidak ada dalam keluarga besar kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana nih ketika seseorang melakukan hubungan di luar nikah, kemudian mendapatkan anak dari hubungan tersebut? Siapa kira-kira yang berhak menjadi wali nikah, dan bagaimana tentang hak kewarisan anak luar nikah tersebut? Yang pertama, kalau misalkan seorang perempuan, yang pertama ya, berzina, kemudian dia hamil. Ketika saya sampaikan berzina berarti itu non marital ya, di luar pernikahan yang sah. Nah, maka status anak tersebut dinasabkan kepada siapa? Kepada ibu, dan tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya. Nah, kalau misalkan statusnya tidak dinasabkan secara biologis kepada bapaknya, maka secara walinya pun nanti walinya, bapak biologisnya tidak dapat menjadi wali kalau misalkan anaknya adalah perempuan. Termasuk hukum kewarisannya juga anak tersebut hanya berhak mewarisi dan diwariskan dari ibunya. Dan siapa kemudian yang nanti berhak menjadi wali dari anak tersebut? Yang menjadi wali dari anak tersebut tuh tidak boleh misalkan saudara dari ibunya atau yang saudara dari bapak biologisnya, tidak boleh, tapi cuma satu yang boleh adalah wali hakim, karena sejatinya anak yang lahir di luar nikah karena perzinahan itu tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya. Lalu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada juga fenomena kedua di mana ada terjadi sumpah li'an antara suami dengan istri. Bapak Ibu tentu mengetahui apa yang dimaksud sumpah li'an tersebut. Kira-kira ada yang tahu? Saya sambil minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kira-kira ada yang tahu li'an itu apa? Sumpah seorang suami kepada istrinya. Sumpah? Suami kepada istrinya menuduh zina gitu ya? Iya, betul. Jadi ketika suaminya menuduh istrinya berzina, akan tetapi si suami itu tidak dapat menyampaikan bukti maupun saksi gitu, karena saksi kan ada syaratnya ya, 2 orang gitu, dan emang agak susah kalau saksi gitu dalam perzinahan, apalagi ketika yang dimaksudkan zinahnya adalah hubungan intercourse gitu kan. Artinya suami istri itu suaminya menuduh zina tapi istrinya tidak tetap bersikukuh saya tidak zina begitu, maka disitulah suami istri kemudian melaksanakan sumpah li'an. Nah, dalam hal kondisi seperti itu, ketika
suami istri, si suami itu menuduh istrinya berzina. Kemudian dalam kondisi seperti itu istrinya adalah sedang hamil. Maka status anak yang nanti dilahirkan seperti apa? Ada yang tahu statusnya? Apakah statusnya tetap menjadi orang tua yang menuduh, bapak yang menuduh tadi, atau bukan? Ada yang tahu? Belum Baik. pembuktian saja ya, tapi belum pembuktian. Iya, belum ada pembuktian. Tapi begini, ketika ada seorang suami yang sumpah li'an, maka secara syariat kan memang harus ketika sumpah itu ya, kemudian diakhiri sumpahnya dengan meminta Allah melaknat, gitu kan, terhadap apa yang disumpahkan itu kan. Nah, kemudian mereka namanya li'an kan laknat tuh. Kemudian suami istri itu kemudian berpisah dan tidak boleh rujuk, artinya cerai. Nah, ketika dalam kondisi sumpah li'an itu ada seorang anak yang dikandung, kalau perempuan sama seperti tadi, maka status anaknya dinisbatkan, dinasabkan kepada ibunya saja. Karena suami sudah mengucapkan sumpah li'an dan tidak mau mengakui anak tersebut sebagai anaknya. Dan sehingga hak warisan hanya timbul kepada ibunya saja. Dan walinya juga, kalau anak perempuan, dia tidak bisa diwalikan oleh wali hakim, seperti itu. Nah, inilah untuk sumpah li'an ini sebenarnya saat ini sudah sudah jarang terjadi karena biasanya yang seperti ini akan melalui proses pengadilan terlebih dahulu, pengadilan agama, beda seperti dahulu ya, zaman dulu. Nah, setelah di pengadilan agama ketika dituduh berzina itu kemudian maka selama tidak ada bukti, selama misalkan nanti pas bisa jadi ditunda supaya hakim tidak memutuskan hal yang salah, karena saat ini sudah ada keilmuan untuk tes DNA, ternyata anak tersebut adalah murni anak si suaminya misalkan, supaya tidak terjadi putusnya nasab seseorang kepada ayahnya yang benar gitu, ayah biologisnya yang benar, seperti itu. Itu fenomena yang kedua. Lalu itu tadi sumpah li'an. Nah, kemudian ada juga apabila istri melakukan perzinahan, hubungan seksual dengan laki-laki lain saat pernikahan masih berlangsung. Ini juga sebuah fenomena. Nah, kalau misalkan istri melakukan hubungan seksual dengan laki-laki lain saat pernikahan masih berlangsung, maka siapa sebenarnya yang menjadi yang berhak menjadi ayah biologisnya? Selama si suami tidak mengadakan sumpah li'an atau membiarkan begitu, artinya ini anak saya gitu, istrinya hamil anak saya, karena dia juga kan sedang namanya suami istri ya, melakukan hubungan juga, maka selama itu pula yang berhak menjadi ayah biologisnya adalah ayah suaminya itu, dan kemudian berhak mewarisi antara keduanya. Anaknya juga berhak mewarisi dari bapak atau ibunya, ataupun
berhak menjadi pewaris seperti itu. Jadi bisa mendapatkan waris, bisa juga yang mewarisi seperti itu. Selama tidak selama tidak adakan sumpah li'an dari suaminya. Artinya begini, ketika seseorang istri tadi berhubungan seksual, baik diketahui ataupun tidak nih ya. Misalkan tidak diketahui, terus sampai hamil gitu kan. Nah, ayahnya tetap si 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 apa namanya bapaknya itu. Kalau misalkan diketahui oleh suaminya, kemudian misalkan si istrinya minta ampun, minta maaf seperti itu, dan suaminya tidak mengucapkan sumpah li'an gitu, karena misalkan hubungan seksualnya tidak sampai berkali-kali atau seperti apalah, saya nggak tahu itu, dan kemungkinan tidak menyebabkan kehamilan misalkan dari orang yang dia hubungan seksual tadi, maka yang berhak menjadi ayah biologisnya tetap si suaminya. Sebagaimana Sahih Bukhari, Aisyah radhiyallahu dalam hadis panjang menyebutkan bahwasanya itu haknya yang memiliki tempat tidur, dan bagi yang berzina tidak mempunyai hak apapun atas anak tersebut. Artinya laki-laki yang menjadi selingkuhan tadi tidak memiliki hak atas anak tersebut. Lalu untuk fenomena yang ketiga ini, saya pernah mendapatkan kasus nih, ketika ada seorang istri, dia selama selama pernikahannya dia mungkin pernah melakukan hubungan seksual kepada laki-laki lain. Dia berzinah pada laki-laki lain. Kemudian lahirlah seorang anak, sampai kemudian besar, suaminya tidak mengetahui perzinahan tersebut, sehingga timbullah secara catatan sipil anak dari suaminya dan istrinya. Lalu kemudian setelah anak ini besar, sekitar SD lah, umur SD, terjadi pertengkaran dalam rumah tangga mereka, dan akhirnya mereka merasa tidak cocok, tidak sepaham lagi, mereka akhirnya bercerai. Dan dalam perceraian itu mantan istrinya nih ingin sekaligus menghapus dosa ceritanya kepada mantan suaminya. Bahwa dia cerita bahwasanya anak keduanya bukanlah anak dia gitu. Nah, setelah itu di hukum positif kita dimungkinkan untuk menghapus permohonan menghapus anak gitu kan. Permohonan menghapus anak kandung itu di akta kelahiran. Jadi caranya dengan bukti apa? DNA, bahwasanya anak tersebut bukanlah anak dia gitu. Nah, itu bisa di permohonan pembatalan akta kelahiran tadi. Jadi dia nasabnya ke ibunya saja nanti. Kemudian ada fenomena selanjutnya, di mana seorang wanita berhubungan seksual di luar nikah, kemudian hamil, akan tetapi dinikahi oleh lelaki yang menghamilinya. Ini bagaimana nih kasus seperti ini? Kasus seperti ini apakah boleh? Dalam kompilasi hukum Islam, seorang wanita hamil di luar nikah itu boleh dikawinkan oleh pria yang menghamilinya. Itu di pasal 53 kompilasi hukum Islam. Ini yang yang dipakai di negara kita. Kemudian
ketika dinikahkan, kemudian anak yang tadi lahir itu bisa dicatatkan sebagai anaknya. Lalu kalau perempuan bagaimana? Nah, kalau secara catatan sipil gitu di akta kelahiran tetap anaknya bisa dinasabkan kepada bapaknya itu, tapi tetap secara anak yang hasil dari orang menikah tapi sebenarnya hamil duluan gitu, hamdun, maka nasabnya tetap ke orang tua ibunya saja. Dan nasab ini tidak hanya bisa diperoleh melalui hubungan pernikahan yang sah sebenarnya. Jadi kalau yang tadi kan sudah menikah dulu, sudah hamil duluan baru menikah. Nah, terkait hak warisannya, karena dinasabkan kepada ibunya, maka anak perempuan tersebut hanya dapat saling mewarisi dengan ibunya saja. Lalu fenomena yang kelima, apabila seorang perempuan, ini sebaliknya nih, seorang perempuan berhubungan seksual, kemudian hamil, tapi menikah sama laki-laki yang tidak menghamilinya, seperti itu. Nah, dalam hal ini ada dalam fikih ada dua pendapat nih di yang pertama mazhab Imam Syafi'i rahimahullah dan Imam Abu Hanifah itu mengatakan boleh atau halal dinikahi ketika ada seorang perempuan hamil dinikahi oleh orang yang tidak menghamilinya, seperti itu. Nah, di mazhab Imam Syafi'i dan Abu Hanifah boleh. Alasannya apa? Bahwa perempuan tersebut hamil karena hubungan seksual non marital atau bukan hasil nikah itu, padahal kita sudah tahu bahwa menurut syarat tidak menganggap sama sekali anak yang lahir dari hubungan seksual non marital sebagaimana pendapat dijelaskan di atas. Oleh karena itu halal bagi lelaki yang lain untuk menikahkan. Jadi karena apa? Karena kita kan sudah tahu nih bahwasanya anak yang ada tapi belum nikah, yaitu tidak sah sebagai anak siapapun, itu cuma ke ibunya saja. Jadi tidak mengapa gitu. Hanya saja pada mazhab Imam Abu Hanifah mensyaratkan tidak boleh disetubuhi sampai perempuan tersebut melahirkan. Yang kedua, ada mazhab yang ada pendapat yang mengatakan bahwasanya haram dinikahi sampai perempuan tersebut melahirkan. Inilah ada mazhab Imam Ahmad dan Imam Malik yang mengatakan bahwa perempuan yang tadi hamil di luar nikah tidak boleh dinikahkan oleh orang lain gitu. Lalu status anaknya bagaimana? Tetap anaknya statusnya dinasabkan kepada ibunya saja, tidak kepada laki-laki yang menzinahi ataupun tidak pula kepada laki-laki yang menikahi ibunya setelah ibunya melahirkan atau saat ibunya sedang mengandung tadi. Siapa? Balik lagi, walinya adalah wali hakim. Lalu terakhir, apabila ada anak terlahir dari akad nikah yang fasid atau batil. Apa sih akad nikah yang fasid atau batil? Akad nikah fasid atau batil artinya sesuatu pernikahan akan fasid, cacat atau batil gitu ketika melanggar syarat-syarat yang tidak dibolehkan gitu. Jadi dia misalkan menikahi ibunya sendiri, ibu kandungnya sendiri, atau menikahi anak mertuanya gitu, atau menikahi anak tiri, atau nikah mut'ah, atau menikah lebih dari 4 wanita, yang kelimanya itu menjadi fasid.
atau nikah tanpa wali. Nah, dalam hal ini berarti yang jadi alasan fasidnya adalah menikah tanpa wali yang sah. Ketika ada seorang anak perempuan, dia menikah diwalikan oleh bapaknya, sementara bapaknya adalah seseorang yang telah menzinahi ibunya dulu sebelum menikah. Nah, sebenarnya nikah itu menjadi fasid, gitu kan? Nah, dalam kondisi seperti ini, bagaimana nih pernikahan si anak yang tadi? Apabila keduanya si suami istri ini tidak mengetahui fasid atau batilnya pernikahannya, maka anak tersebut tetap dinasabkan kepada suami sehingga suami berhak menjadi wali nikahnya. Itu misalkan si perempuan ini yang tadi adalah anak dari seorang bapak yang menikah karena hamil duluan gitu ya. Anak perempuannya ini dia menikah lagi sama orang, suami sama laki-laki, kemudian punya anak. Nah, anaknya ini statusnya seperti apa begitu. Nah, kalau kedua-duanya ini tidak tahu bahwasanya sebenarnya ujungnya itu nikahnya sebenarnya fasid, maka tidak mengapa selama dia tidak tahu kedua-duanya ya. Tidak mengapa nasabnya dinasabkan kepada suaminya. Tapi apabila keduanya mengetahui fasid atau batilnya pernikahan, maka anak tersebut hanya sebagai anak ibu. Karena fasid tadi tidak bisa menjadi wali ketika anak tersebut menikah pada wali hakim dan hak warisan tetap pada ibu. Terus apabila hanya suami yang mengetahui fasid batilnya pernikahan, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepadanya sehingga yang berhak menjadi wali nikah anak tersebut adalah wali hakim. Apabila hanya istri mengetahui, maka anak tersebut tetap dinasabkan kepada suaminya seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah berbagai fenomena dari kejadian-kejadian yang sering muncul di tengah-tengah kita belakangan ini. Kita harus mengetahui bahwasanya pergaulan bebas itu sangat merusak nasab sebenarnya ya, dan kemudian juga akhlak gitu kan. Oleh karena itu balik lagi ke keluarga kita, mudah-mudahan kita dapat menjaga anak-anak kita dengan baik supaya anak-anak kita bisa tetap berperilaku dalam kerangka agama yang kuat, yakni agama Islam. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekian pemantik dari saya. Kalau misalkan ada sharing, ada pertanyaan, ada apapun terkait tema atau terkait masalah hukum lainnya, monggo silakan. Baik, alhamdulillah wasyallah. Tadi mungkin juga bisa ditambahkan penjelasan ketika sudah diketahui ya, ternyata memang eh, pernikahannya fasad karena di walinya itu bukan wali yang Sah. sesuai syariat gitu ya. Apakah kemudian pernikahan itu harus diulang saat itu? Oke. Baik, ya tadi belum ya. Ya, ketika dua-duanya sudah mengetahui, maka pernikahan itu harus diulang karena sudah akad yang fasid itu menyebabkan seseorang sebenarnya punya konsekuensi untuk membenarkan. Kita sudah mengetahui sebuah keburukan dengan jelas terhadap diri kita. Ya kita diwajibkan untuk memperbaiki keburukan kan seperti itu. Ketika ada kesalahan kita harus diwajibkan untuk membenarkan seperti itu. Jadi ketika ada seseorang yang sudah mengetahui maka diwajibkan untuk akad ulang pernikahannya. Tapi anak yang sudah lahir duluan, yang lahir karena fasid itu, maka tetap statusnya seperti tadi. Walaupun sudah nikah ulang, yang sudah lahir ya tetap seperti itu gitu. Kita harus konsen kepada walinya dan hak waris mewarisinya, selesai di situ gitu. Nah, untuk anak yang selanjutnya barulah
eh, yang sudah sesuai seperti itu, Ustaz Khalis. Tapi apakah tidak perlu harus ada pengurusan administratif saja ke KUA, yang penting secara agama kemudian dinikahkan lagi gitu ya. Ya, untuk nikah ulang itu selama apa namanya selama catatan di KUA sudah selesai secara administratif, tidak perlu untuk nikah ulang di KUA lagi, tapi secara hukum Islam aja. Akan tetapi kita paham ya, di sekeliling kita tidak semuanya penghulu atau amil, atau bahkan di kampung-kampung amil tidak begitu mengetahui secara secara komprehensif tentang fikih munakahat gitu, Ustaz Khalis. Dia hanya bisa menikahkan ankahtuka wa zawajtuka fulanah binti fulan dengan fulan bin fulan bimahril madzkur halan, begitu doang gitu kan. Tapi tidak peduli bagaimana sih sebenarnya kenapa pernikahan ini harus terjadi. Harusnya kan pernikahan itu si penghulu-penghulu itu, amil-amil itu yang di kampung-kampung misalkan, itu punya tanggung jawab besar loh untuk mengetahui ini nikahnya siapa yang menikah, bapaknya siapa sih, walinya siapa sih, kan seperti itu. Jangan percaya aja, saya berdasarkan yang menghadap ke saya bahwasanya walinya ini, ya udah saya nikahkan, nggak boleh kayak gitu. Harus Begitu, Ustaz dicek Khalis. juga. Silakan jamaah, ada yang ingin bertanya? Ini sebuah fenomena yang di sekitar kita ya, kita bisa saksikan, bisa lihat banyak sekali hal-hal yang begitu besar ya, karena zina itu memang termasuk dosa yang besar ya, termasuk al-kabair, dan begitu banyak mafsadatnya gitu kan. Salah satunya tadi implikasi soal waris. Mungkin saya ingin tanya soal waris tadi gitu ya. Ketika suami Ya. istri, si laki-laki yang tadi menghamili seorang perempuan kemudian lanjut menikahinya gitu ya. Tapi kan dia tahu bahwa anak yang dilahirkan itu adalah bukan anak sah Nasabnya. secara, ya nasabnya udah terputus sesungguhnya. Tapi kemudian untuk menjaga kehormatan keluarga tentu tidak akan mungkin dia menceritakan ke anaknya gitu ya, bahwa kamu ini sebenarnya anak haram gitu kan, nggak mungkin ya. Pasti akan tetap menjaga gitu kan, apalagi secara kemudian ketika ada sebuah pernikahan, jadi seolah-olah lanjut ini aja sebenarnya tidak masalah seolah-olah begitu ya, walaupun secara hukum itu bermasalah. Nah, ketika terjadi pewarisan nih Sat, apakah tentu kalau orang yang paham eh, nanti ketika waris kan pasti akan berbeda dan dia tidak punya hak waris. Nah, tentu apakah karena ingin menjaga tadi aib tadi, si suami istri itu atau orang tuanya itu tidak menceritakan tentang status si anak ini, padahal nanti dari perkawinan itu kan dia punya anak lagi, katakanlah 2 gitu ya, jadi total anaknya di 3, yang 1 anak tadi di luar nikah tadi, itu gimana saat solusinya? Apakah harus diceritakan secara gamblang ketika dalam pewarisan itu sehingga dia tidak mendapatkan hak waris? Tentu kan pasti tidak, gimana ya, perasaan secara sosial gitu ya, secara Ya. pribadi juga pasti akan mengalami kok saya tidak dapat waris gitu kan. Apakah ada solusi nggak secara hukum Islam maupun hukum positif, Ustaz? Ya, ya, makasih. Jadi begini, yang pertama, si orang tua yang telah melakukan kesalahan di masa lalu, hal yang pertama kali disarankan adalah bertobat tentunya ya. Ya, setelah bertobat, kemudian bagaimana nih? Apakah dia harus menceritakan kepada anaknya seperti itu? Kalau dia bukan secara nasab tidak bisa disambungkan kepada orang tuanya. Menurut saya, hal itu harus diceritakan kepada anaknya. Kapan? Waktunya adalah ketika anak tersebut sudah dewasa, sudah matang. Artinya si bapak tadi bukan menjelaskan atau menyalahkan atau menyudutkan anaknya malah. Kamu nih sebenarnya anak haram, bukan.
tapi sebenarnya bapaknya bersimpuh atau menjelaskan kepada anaknya dengan meminta maaf bahwasanya dulu telah terjadi kesalahan antara yang mengakibatkan, pokoknya kesalahan lah, yang mengakibatkan si bapak ini tidak bisa menjadi wali nikah anaknya, seperti itu. Nah, bagaimana cara si orang tua ini menjelaskan ke anaknya? Itulah yang namanya belajar ya. Ada di sekolah ayah bunda penting juga nih ngomongin tentang hukum-hukum keluarga Islam gitu. Karena apa? Karena masalah seperti ini, fenomena menikah hamil di luar nikah sudah bukan 1-2 ya Ustadz Khalis ya, tapi banyak banget ya Ustadz Khalis. Iya, Ustaz. Nah, terus solusinya seperti apa? Secara tindakan solutif ada. Solutifnya apa? Solutifnya itu si bapaknya tadi membagikan, menghibahkan harta sebelum warisan itu ada, seperti itu. Kalau memang dia ingin tetap menjaga. Nah, tapi yang terbaik adalah kulil haq walau kana murrah, tetap kita harus mengatakan yang benar walaupun itu agak menyakitkan sih sebenarnya. Seperti misalkan yang dulu pernah saya sampaikan tentang anak angkat, seperti itu. Ini kan mirip-mirip ke anak angkat, cuman kalau anak angkat lebih kepada status sosial saja. Cuma kalau anak di luar nikah ini kan 2 kali nih status sosialnya juga, sama tentang marwah gitu ya. Waduh, ternyata bapak saya pernah begini di masa yang lalu begitu. Nah, tidak mudah memang menyampaikan, meminta maaf, menyampaikan sesuatu yang harus disampaikan kepada anak kita gitu. Tapi intinya secara prinsip sih yang namanya kebenaran harus disampaikan Ustadz Khalis, secara prinsip ya. Terus gimana nih untuk harta waris? Harta warisnya ya tadi disampaikan, kalau bisa sebelum ada warisan itu gitu ya sudah dihibahkan saja, selebihnya menjadi menjadi waris bagi yang berhak aja gitu kan. Dan saya juga lagi menyelesaikan proses penolakan waris. Ada namanya penolakan waris di pengadilan agama. Jadi ketika misalkan gini, ada anak laki-laki dan perempuan ya. Yang perempuan ini anak di luar nikah misalkan, Khalis. Yang laki-laki adiknya kan sudah menikah, jadi secara nasab sah gitu. Nah, jadi kan anak perempuan ini secara prinsip syariah itu tidak bisa mendapatkan warisan kan, yang perempuan. Iya. Nah, ketika si anak perempuan ini sudah tahu gitu bahwasanya dia secara syariah sebenarnya tidak bisa mendapatkan warisan, namun kemudian di pengadilan agama secara hukum karena dia ada di akte kelahiran, ada di akta kelahiran anak si bapak itu, ada di kakak anak bapak itu, anak bapaknya, ada di data-data catatan sipil dia adalah anak secara resmi, maka sebenarnya dia kan dapat nih kalau secara hukum positif. Tapi si orang ini, perempuan ini, karena dia yakin gitu, dia sudah saya sudah tidak berhak secara syariah gitu kan. Ya udah, dia bisa mengajukan penolakan waris seperti itu. Kalau dia ingin menjalani hukum warisnya itu, gitu. Begitu, Ustaz. Dan tinggal dialihkan jadi hibah, itu lebih aman ya, Ustaz ya. Iya, dialihkan jadi hibah itu lebih aman. Dan mudah-mudahan ya Allah di keluarga kita, di seluruh anggota MKI ini tidak ada yang terjadi seperti itu. Andai kata ada yang terjadi, tetangga atau siapa gitu, baiknya memang berkonsultasi dengan orang-orang yang paham gitu,
Jangan berkonsultasi dengan teman-teman sekedar curhat itu, wah jangan. Karena itu kan berarti menyebarkan aib. Ini gimana nih? Ke teman jangan tuh, tapi ke orang yang paham tentang hal tersebut. Misalnya, Jangan ya. ke teman-teman ya. Ya. Dan diajak ngaji ya, yang paling penting ya. Iya, Diajak diajak ngaji di ngaji. MKI gitu. Sekolah ayah Silakan. bunda tuh. Iya. Jamaah yang dengan Allah masih ada waktu nih untuk ngobrol, sharing dengan Saifullah, dan beliau kan juga seorang advokat, jadi paham bagaimana aturan-aturan hukum di negeri ini. Jadi bagaimana memang tidak semua selaras juga ya, Sad, ya. Tetap karena ini hukum positif harus tetap disikapi dengan juga bijak ya. Iya, Ini iya. ada Bu Zahra dari Pekanbaru. Saya bacakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, Waalaikumsalam. bagaimana kita harus menyikapi penekanan aturan alat kontrasepsi untuk usia sekolah dan remaja beberapa waktu lalu. Sedangkan tanpa itu pun dunia remaja pada zaman sekarang sudah sangat mengkhawatirkan. Syukuran di sini. Ini ada yang kalau nggak salah ada pemimpin kita yang ini ya, yang ngomong soal kontrasepsi ini ya, dibagi-bagikan ke remaja gitu, Ustaz. Iya, iya. Siapa tuh, Ustaz? eh Terkait permasalahan kontrasepsi itu buat pelajar kemarin tuh ya. Itu sudah banyak sudah banyak ditentang oleh para politikus kita, eh, para apa namanya, Alim ulama. para pemegang kebijakan di negeri kita, tokoh-tokoh agama, banyak sekali yang menyuarakan bahwasanya pemerintah itu tidak bijak menerbitkan aturan pemberian alat kontrasepsi bagi siswa usia sekolah dan remaja. Nah, eh, kalau itu kebijakan yang salah seperti kemarin tuh BPIP ada kebijakan yang blunder. Nah, namanya politik ya. Politik itu kan polisi. Polisi itu kebijakan. Terkadang dia menentukan eh, timbulnya sebuah aturan itu karena dia melihat tujuannya. Tapi dia lupa tujuan itu dia hanya lihat tujuannya, dia tidak melihat cara mencapai tujuannya. Oh, kalau gitu supaya tidak AIDS pakai kontrasepsi saja gitu. Begitu. Jadi amat simpel dia bikin tujuannya supaya tidak terjadi penyebaran penyakit AIDS pakai kontrasepsi saja. Padahal sebenarnya bukan di situ. Di hulunya itu bukan itu, tapi lebih ke akhlak. Misalkan, oh supaya tidak ada penyebaran AIDS, berarti kita harus menyiapkan generasi-generasi yang paham terhadap bahayanya seks bebas, bahayanya seksual non marital seperti itu, gitu kan? Bahaya secara agama, bahaya. Kalau sudah agama bahaya, pasti ada bahaya secara kesehatan, karena agama itu kan sebenarnya komprehensif ya, mengatur seseorang yang beragama. Kita nih manusia, kita disuruh beragama supaya apa? Supaya dalam diri kita itu ada aturan. Diri kita itu ada jasmani, ada ruhani, semuanya diatur dalam agama. Kalau misalkan tidak boleh berzina gitu kan, pasti ada sesuatu yang akan terjadi dalam tubuh kita. Makanya sebenarnya ketika tujuannya dia supaya supaya tidak tersebarnya penyakit HIV yang sangat berbahaya itu, justru kebijakan di awalnya dia salah. Harusnya yang ditekankan adalah masalah pendidikan akhlaknya, bukan udah aja dikasih alat kontrasepsi. Nah, itu kan menjadi hal yang blunder. Jadi kita orang tua kalau di sekolah kan ada komite-komite ya, ada komite wali murid gitu misalkan, komite wali santri misalkan. Nah, itu ketika ada kebijakan Bu, kebijakan yang eh, tidak tidak sesuai, ya kita bersuara saja, bersuara. Semakin banyak orang yang bersuara, kayak MKI nih, MKI misalkan ada kebijakan-kebijakan apapun, bagus nih kemarin misalkan tentang Palestina, tentang apa gitu, langsung bikin poster, langsung bikin
sikap, pernyataan sikap itu bagus tuh semuanya. Jadi, supaya bersuara, organisasinya bersuara, komunitasnya bersuara, semuanya bersuara. Seperti itu, Bu. Ya, Ustadz Khalis. Baik, masih ada silakan yang ingin bertanya, sharing itu. Dan dosa tentu dibebankan kepada orang yang tahu saja. Tadi soal kasus eh, wali nikah, kemudian soal pewarisan ketika kasusnya kemudian karena disimpan sendiri oleh si sang sang ibu gitu ya, dia tidak mau juga hubungan keluarganya menjadi retak gitu kan ya, dan lain sebagainya, padahal itu ada anak di luar nikah gitu kan, terhadap, jadi menjaga, jadi seorang seorang ibu tidak mau misalkan rumah tangganya jadi berantakan gara-gara dia mencerita bahwa anak pertamanya sebenarnya bukan dari hasil hubungan dengan suaminya yang sekarang yang sah, tapi dengan orang lain, katakanlah begitu saja. Dan dia Ya, kekeh, bukan ya, bersikukuh ingin menjaga hubungan rumah tangganya dengan tidak menceritakan. Akhirnya si anak yang pertama itu dinikahkan oleh ayah, oleh suaminya gitu, yang sesungguhnya bukan ayahnya dari anak itu. Ketika dia simpan rahasia itu dosanya ke orang itu saja. iya. eh, Dosa itu memang dibebankan pada seseorang yang tahu, kan, la taklifa illa mukallaf gitu kan. Tidak ada pembebanan terhadap orang yang tidak ada pembebanan dosa kecuali terhadap orang yang mukallaf gitu. Siapa yang mukallaf? Orang yang udah cukup umurnya, orang yang tahu segala macam. Selesai lo. Seperti itu, Ustaz Faris. Baik ya. Saya lapar banget Jadi, semalam, jadi ini sambil sarapan ya. Selesai lo. Masya Izin. Allah. Tafadhol Ustazi, tafadhol. Ada bawa brownies soalnya lapar banget, jadi apa aja dimakan. Wah, Itu kode mau minta dikirim itu, Ustaz Saifullah. Nggak tahu nih Kode Ustaz Selo nggak kangen sama saya kayaknya. Saya nggak pernah diajak meet up. Dia ngirimin foto sama orang terus, mentang-mentang saya belum jadi pejabat. ayolah pagi inilah ketemu di Depok lah yuk. Depok. Ayo, Ya, ayo, Rupiah. ayo, insya Rukiah, Allah. alhamdulillah nih. Pagi Insya ini Allah insya ya. Allah Ya, Insya Allah, insya Allah. jam ya. 8 ya. Salam, salam. Kita eh, sudah share di grup posternya. Insya Allah kita akan belajar rukiah bersama guru kita Ustadz Hasan Bisri ya. Beliau adalah seorang pendiri ya. Sebenarnya mungkin bisa katakan adalah founder ya dari rukiah di Indonesia. Ini salah satu orang yang mendirikan, menyebarkan dakwah rukiah ini, termasuk pendiri awal. Ustadz Hasan Bisri ini termasuk di jajaran orang-orang pertama yang sebenarnya mendakwakan tentang rukiah dengan mendirikan majalah gaib waktu itu. Karena itu waktu tahun 90 itu kan lagi ya 2000 awal ya. Itu lagi Iya. asiknya ke klinik ya di majalah-majalah itu ya. Jadi orang lari ke cerita-cerita mistik di majalah-majalah. Dan alhamdulillah ada perlawanan dari para ustadz, yaitu dengan mendirikan majalah gaib. Salah satunya pendirinya Ustadz Budi Asyari, Habibullah Ta'ala, Ustadz Fadlan, dan juga Ustadz Hasan Bisri. Dan Tuan Suparman Pajar sesungguhnya adalah juga bagian dari gerbong pertama yang mendirikan majalah gaib ini. Jadi gitu ya, mungkin cerita biar tahu sebelum apa namanya rame rukiah di TV di Trans 7 waktu itu, sebenarnya ada para pendiri dari rukiah ini yang sudah meletakkan dasar-dasar. Jadi sebenarnya yang muncul ke permukaan ini para murid-muridnya sebenarnya ya. Seperti Ustadz Faizar, Ustadz Adam Arwah, Ustadz apa namanya Al-Mudhafari, Ustadz. Silakan. Jamaah masih ada waktu kita ngobrol lagi tentang kajian hukum. Ya, Ustaz Ada Khalis. lagi? Kalau tidak, Mas Herman. Bisa Zoom kali tuh, iya. Ustaz Khalis. Insya Allah, kalau Zoom setiap hari Sabtu ya insya Allah. Ya. Terkait yang tadi apa namanya, dosanya tetap dibebankan kepada orang yang tahu gitu ya, tentang hal apa tema pagi kita hari ini gitu. Nah,
kalau nggak salah kan ada sebuah doa, kalau nggak salah sih doanya dari Umar bin Khattab ya, insya Allah kalau nggak salah, yang kita eh, apa namanya disarankan untuk berdoa itu Allahumma arinal haqqo haqqo gitu kan. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah yang benar itu adalah benar. Tapi nggak sampai di situ tuh. Sampai ditunjukin, kemudian warzuqna tiba'ah. Artinya kita minta juga ya Allah, kasih dong kekuatan ke saya. Kasih dong kemampuan saya untuk bisa mengikuti kebenaran itu. Warina batilan batila warzuqna jitinabah, dan tunjukin kami ya Allah yang batil itu batil, dan kasih kekuatan kami untuk bisa menjauhi kebatilan. Doa tersebut salah satu doa yang di apa namanya di tafsir Ibnu Katsir juga ada ya, insya Allah tercatat tuh ngejelasin tentang salah satu ayat di surat Al-Baqarah kalau nggak salah, nanti bisa dilihat lagi. Nah, ini menjadi sebuah kekuatan buat kita di tengah-tengah kehidupan saat ini, karena bisa jadi kita menjadi orang yang tahu tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa karena diselimuti oleh kekhawatiran, ketakutan, ketidakkuatan kita untuk mengungkapkan kebenaran seperti itu. Nah, mudah-mudahan ke depan kita menjadi orang yang tahu dan mampu untuk mengikuti kebenaran, dan kita menjadi orang yang tahu yang mana yang batil dan mampu untuk menjauhi kebatilan. Seperti itu, Ustaz Khalis. Ya, saya baca ini ternyata hadis Ustaz ya, dari riwayat Imam Ahmad nih. Imam Ternyata Ahmad. iya, ini sebuah hadis dari Rasulullah SAW tentunya. Allahumma arinal haqqa haqqa wattiba'ah wa arinal batil tinabah. Baik, jemaah, ada yang ingin bertanya? Syukur. Silakan. Kalau tidak ada, kita tutup, dan tentu menjadi sebuah keberkahan ya di pagi ini kita bisa ngaji bersama Ustaz Saiful Abu Amin. Bakar. Amin. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz atas sharing ilmunya. Mudah-mudahan menjadi sebuah pengingat untuk kita menjaga keluarga kita Amin. dari api neraka, salah satunya jauhkan Amin. anak-anak kita ya dari perilaku zina. Karena ini tentu disebutkan sebagai fahisyah ya, dosa besar al-kabair, dan ini banyak sekali dampaknya yang luar biasa. Karena itulah mendidik anak dengan akhlak dan akidah dari sejak dini ini menjadi sangat penting, dan ini adalah aset yang sangat berharga, dan justru anak kita lah yang bisa menjerumuskan kita ke neraka, sebaliknya juga bisa bawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala, Jannatul Naim gitu ya. Amin. Tentu pendidikan inilah yang harus kita mulai dari sejak dini anak-anak kita, dan tanggung jawab dari seorang ayah tentunya wajib untuk memberikan hadiah terbaik untuk mereka, yaitu sebuah pendidikan dan teladan dari mereka, dari kita semua. Amin. Dan alhamdulillah syukurlah ini kajian yang sangat penting untuk melahirkan generasi terbaik kita itu dengan cara menjauhkan mereka dari perilaku zina gitu ya. Dan alhamdulillah ini pagi ini juga kita sudah mendapatkan nasihat-nasihat penting. Mari kita saling mendoakan juga sama kita, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakit kalau ada yang sedang sakit, dan segera Allah beri jalan keluar Amin. terbaik bagi Amin. sahabat-sahabat mungkin yang sedang ada kesulitan. Dan ada sebuah hadis Nabi yang juga kemarin di-share oleh Ustaz Hasan. Jadi inna min fadlil ibadah intidharul faraj ya. Sebenarnya dari keutamaan ibadah itu adalah menunggu jalan keluar gitu ya. Ketika kita diberi masalah, kemudian kita sabar untuk menanti, untuk berikhtiar mencari jalan keluar, dan kesabaran kita untuk menyambut jalan keluar dari Allah itu adalah menjadi sebuah ibadah terbaik, sebuah keutamaan paling utamanya ibadah kita. Baik, jamaah Allah, mari sebelum tutup saya ingatkan sekali lagi, insya Allah di pagi ini kita akan menghadiri sebuah kajian ruqyah bersama Ustadz Hasan Bishri LC. Beliau adalah salah seorang ketua dari Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia, dan beliau ada juga peletak dasar ruqyah di Indonesia. Dan mudah-mudahan kita bisa belajar tentang ruqyah kepada beliau. Hari ini alamatnya sudah di-share oleh Abah Busairi ya.
Silakan untuk mencatatnya, mengagendakan pagi ini. Kita manfaatkan hari kemerdekaan dengan justru kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Karena seperti disebutkan di kajian kemarin, ruqyah adalah salah satu sunnah dari Nabi kita. Mari kita untuk menghadirkan sunnah ini di rumah kita, di keluarga kita, jangan sampai kita meninggalkan ruqyah, karena ruqyah bukan hanya sekedar untuk pengobatan, apalagi disebut dengan pengobatan alternatif, itu adalah sebuah dosa lah ya, karena justru adalah ruqyah adalah sunnah dari Nabi kita SAW, dan ruqyah adalah tidak hanya pengobatan tapi juga al-wiqayah, itu penjagaan kita. Bagaimana kita disunnahkan untuk selalu zikir petang, itu adalah bagian dari kita menjaga kita, atau ruqyah bagian dari ruqyah untuk menjaga kita dari berbagai macam gangguan, baik dari bangsa jin maupun juga setan dari kalangan bangsa manusia. Baik, mari kita tutup doa dengan doa kafatul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Ya.